Berikut adalah gambar diagram alir proses dari pembuatan deterjen. Pada umumnya, bahan baku dari pembuatan deterjen itu adalah surfaktan dan oleum, di mana surfaktan di sini berupa alkyl benzen, yaitu dengan rumus RC6H6 dan dicampurkan dengan oleum. Oleum adalah asam sulfat yang mengandung SO3 yang berlebih, yaitu antara 20% hingga 30% dengan rumus kimia H2S2O7. Kemudian pada tahap sulfonator, ini merupakan tempat untuk mencampurkan bahan baku, di mana tempat ini terjadi proses sulfonasi, yaitu suatu reaksi organik di mana suatu atom hidrogen pada hidrokarbon aromatik digantikan oleh suatu gugus fungsi asam sulfonat SO3H dalam suatu substitusi elektrofilik aromatik. Nah, bahan baku yang digunakan atau yang dicampurkan pada tahap ini yaitu berupa oleum 22% dan alkyl benzen 78% dengan suhu lebih dari 100 derajat Celcius. Kemudian pada sulfonator ini terdapat reaksi sebagai berikut, yaitu RC6H5 ditambah H2S2O7 menjadi RC6H4HSO3 ditambah H2SO4, atau alkyl benzin ditambah oleum menjadi asam alkyl benzin sulfonat ditambah asam sulfat. Nah, deterjen ini merupakan turunan dari lemak alam atau minyak alam yang bersifat ionik surfaktan. Dapat digunakan sebagai emulsifier juga dan thickeners dalam industri kosmetik dan makanan. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu search tank. Pada tahap search tank ini merupakan tempat penampungan hasil proses sulfasi dan sulfonation yang terjadi pada sulfonator tadi. Nah, pada search tank ini juga terdapat proses pemisahan asam alkyl benzin sulfonat dengan asam sulfat, yaitu dengan menggunakan air sebagai pelarutnya dengan suhu 30 sampai 45 derajat Celcius. Kemudian pada tahap cooler ini terjadi proses pendinginan material, yaitu pendinginan asam alkyl benzin sulfonat dengan suhu 25 sampai 35 derajat Celcius. Kemudian proses selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Sukma Maharani, NIM I0519046. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan reaksi dari proses produksi sodium dodecyl benzen sulfonat. Yang pertama, itu reaksi dodecyl benzen dengan penambahan oleum 20% menjadi C12 H25 C6H5 plus H2SO4 SO3 atau disebut dengan dodecyl benzen. Kemudian menjadi C12 H25 C6H5 SO3H plus H2SO4 atau disebut dengan dodecyl benzen sulfonat. Reaksi yang kedua, dari asam dodecyl benzen sulfonat kemudian dinetralkan dengan penambahan NaOH 20% dalam netralizer sehingga reaksinya menjadi C6H25 C6H4 SO3H plus NaOH menjadi C12 H25 C6H4 SO3Na plus H2O. Maka reaksi dari dodecyl benzen sulfonat akan menjadi sodium dodecyl benzen sulfonat dengan penambahan NaOH 20%. Sekian, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zadi Ali Iskandar, NIM I0519096. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan diagram alir proses
produksi deterjen dengan bahan aktif natrium alkil bensin sulfonat. Alkil yang digunakan adalah rantai karbon dengan 12 atom yang disebut dodekil. Diagram alir prosesnya adalah sebagai berikut. Saya akan menjelaskan unit proses netralizer sampai drop tank. Pada netralizer, asam alkil bensin sulfonat dinetralkan dengan penambahan soda kaustik membentuk natrium alkil bensin sulfonat, yaitu bahan aktif deterjen. Reaksi ini bersifat eksotermik, sehingga suhu arus masuk yang tadinya 25 derajat Celcius pada saat keluar menjadi 50 derajat Celcius. Produk ini disimpan dalam storage sampai diolah dalam crusher. Selama penyimpanan ini suhu produk turun dari 50 derajat Celcius menjadi 30 derajat Celcius. Nah, pada crusher, natrium alkil bensin sulfonat dicampur dengan beberapa bahan seperti silikat sebagai pembentuk serbuk deterjen, fosfat untuk mencegah terjadinya endapan, dan sabun. Pada saat pencampuran ini, suhu campuran naik dari 30 derajat Celcius menjadi 60 derajat Celcius. Kemudian, keluar dari crusher. Semua bahan ini yang masih mengandung air disimpan dalam drop tank sampai kemudian diolah dalam spray tower. Sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fazil Ramadan, NIM I051971. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang spray tower. Nah, dari drop tank, material deterjen akan menuju spray tower, di mana spray tower menggunakan metode spray drying. Yang metode ini merupakan metode yang paling banyak digunakan dalam industri deterjen. Dan hasil akhirnya yaitu merupakan serbuk atau bubuk. Nah, di spray tower, material deterjen dikeringkan dengan suhu 100 sampai 115 derajat Celcius dan dengan tekanan 10 bar. Lalu dari spray tower, material deterjen yang merupakan bubuk akan menuju cyclone dengan prosesnya dengan proses dari spray tower menuju deterjen itu dinamakan airlift. Nah, di cyclone material deterjen yang sudah menjadi bubuk ditampung dan lalu dialirkan menuju screen parfum, yang dimana screen parfum berfungsi untuk menambahkan pengharum atau fragrance. Dari screen parfum kemudian material akan menuju packaging. Selamat siang, perkenalkan nama saya Oce Rucit Mau, NIM I05170093. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan dari surfaktan sodium dodeksil benzen sulfonat. Kegunaan yang pertama yaitu untuk menurunkan konsentrasi kadar minyak dan noda kotoran pada pakaian. Yang kedua itu untuk melepaskan kotoran yang menempel pada permukaan pakaian. Nah, di sini juga pabrik dari surfaktan sodium dodeksil benzen sulfonat ini, yaitu pabriknya terletak di Surabaya, Jawa Timur, pada PT Aktif Indonesia Indah. Terima kasih.